Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Kureka Putri dengan NPM 2218011148 dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Prodi Pendidikan Kedokteran. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakalan presentasi yaitu mengenai Pancasila sebagai ideologi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu pengertian ideologi. Jadi, ideologi itu sendiri merupakan suatu ide atau gagasan. Di dalam tinjauan terminologis, ideology is manner or content of thinking characteristic of an individual or class. Jadi, ideologi itu langkah hidup atau perilaku atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat spesifik dari seorang individu atau satu kelas. Selanjutnya itu pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan, ide, maupun gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, serta kerakyatan, dan nilai keadilan. Selanjutnya mengenai hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, serta berkeadilan. Selanjutnya mengenai makna Pancasila sebagai ideologi. Makna Pancasila sebagai ideologi yang pertama adalah sebagai cita-cita negara. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas, dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna Pancasila sebagai ideologi yang kedua adalah sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, di sini aku mencantumkan sebuah kasus yaitu tentang perang suku di Mimika masih berkoar. Perang di antara suku Angmumu yang mendiami Kampung Banti berhadapan dengan gabungan antara suku Dani dan Damal yang mendiami Kampung Kimberley, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang dimulai sejak Senin hingga Kamis dini hari dan terus berkobar. Sementara itu, jumlah korban yang meninggal dunia mencapai 8 orang dan ada puluhan anggota suku yang terluka akibat terkena panah dan senjata tajam lainnya, serta kerusakan rumah dan harta benda lainnya. Dari distrik Tembagapura di dini hari, wartawan Antara News melaporkan perang antar suku itu belum juga berakhir. Suku-suku yang bersikai itu masih saling menyerang menggunakan alat tempur tradisional seperti panah, parang, dan bebatuan. Menurut Kepala Distrik Tembagapura, Yosius Losung, pada Rabu ada korban yang meninggal dunia itu sebanyak 4 orang, dengan rincian 3 orang dari suku Dani dan seorang dari suku Angmume. Maka, pada Kamis dini hari jumlah korban bertambah menjadi 8 orang, terdiri atas 5 orang dari suku Dani dan Damal, sedangkan 3 orang dari suku Angmume. Kami telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dari Polsek Tembagapura dan Polres Mimika untuk menghentikan perang suku ini. Begitu pula telah berkoordinasi dengan aparat Brimob Polda Papua yang bertugas mengamankan wilayah tambang PT Freeport. Walaupun begitu, perang suku masih berkobar karena setiap kubu belum ingin berdamai, katanya.
Dari kasus yang tadi, aku udah mengumpulkan beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk menangani kasus tersebut. Nah, dari kasus tadi itu sangat melanggar sila ketiga yang telah hilangnya rasa persatuan dan kesatuan antar suku. Dari berita tadi mengungkapkan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap setuju sudah mulai dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Hal seperti inilah yang membuat peperangan antar suku terjadi yang disebabkan oleh masalah yang sepele, yang bisa diselesaikan dengan musyawarah. Cara solusi konflik antar suku di Kabupaten Mimika adalah dengan meningkatkan peranan pemerintah daerah sebagai fungsi keselamatan negara, pemegang kekuasaan fungsi informasi dan komunikasi antar warga masyarakat. Berperan besar menjadi komunikator dalam penyelesaian persoalan konflik etnik di Kabupaten Mimika. Perlu dibuka suatu lembaga rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik etnik dan konflik sosial pembangunan secara terbuka, adil, dan benar. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuka dialog untuk penyelesaian konflik etnik Papua sehubungan dengan pelurusan secara Papua yang adil, transparan, dan juga jujur. Jadi sekian presentasi dari aku. Terima kasih untuk perhatiannya, teman-teman. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.